Kayak lu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Nah, di sini ada saya, yaitu Keisha. ada saya Siti Zahara. Nah, di sini ini kami akan melakukan sebuah podcast online nih. Nah, di sini di sini kita akan membahas tentang narkoba. Oh iya, di sini kita nggak sendirian loh ya, karena kita akan ditemanin oleh kakak yang cantik nih. Nah, mari kita sambut Kak Nisya. Halo Kak. Halo, Keisha dan Zahara ya. Iya Kak. Untuk Kak Nesya, bisa dipersilakan untuk perkenalan terlebih dahulu, Kak. Oke, kenalan singkat aja kali ya. Sebelumnya mungkin Ya, makasih nih untuk teman-teman udah ngajak aku di podcast ini gitu ya. Semoga nanti diskusinya bisa berjalan dengan baik gitu. Kenalin, nama aku Nabila Ayu Neisa, biasa dipanggil Neisa. Sekarang ini aja sih kegiatannya lagi semester akhir. Aku mahasiswa sosiologi UI angkatan 2019. wah keren banget, Kak. Masuk UI, keren banget nggak sih, Jahara? Iya Wah, loh, keren oke. banget. Aku juga pengen. Kamu pengen Oh gak? ya, oke. Di podcast ini, di sini kita akan bahas tentang narkoba ya. Oh ya, kalau saya lihat di berita-berita di situ kan ada banyak ya kasus-kasus tentang narkoba ya, Kak. Nah, waktu itu saya pernah baca sebuah berita kalau para remaja itu lebih banyak mencoba narkoba ketimbang para orang dewasa. Nah, itu tuh mengapa ya hal tersebut tuh bisa terjadi gitu loh, Kak? Oke. Iya, Kak. Nah, sebelumnya mungkin bisa dilihat dulu nih, kalian spesifik mau bahas narkotikanya dari narkoba itu atau narkoba secara keseluruhan. Cuma kalau dari pertanyaan kamu tadi aku coba jawab dulu ya. Ini kalau misalkan kayak berdasarkan data gitu, setahu aku emang penggunaan narkotika di remaja ini mengalami peningkatan sekitar 20%-an lah, sekitar 24 hingga 28%. Dan itu emang banyaknya digunakan sama remaja dibandingkan sama si orang dewasa ini. Kalau misalkan alasan-alasannya sih berdasarkan dari yang aku baca dan juga pengamatan aku gitu ya. Yang pertama itu remaja punya rasa ingin tahu yang tinggi gitu. Jadi ketika mereka kayak memandang narkotika ini suatu hal yang baru atau suatu hal yang pengen dicoba-coba gitu sama mereka, nah mereka tuh jadi pengen. Kadang kan kita di masa-masa remaja tuh maunya kayak nyoba atau enggak keren-kerenan gitu ya dibanding teman-teman. Mungkin kadang itu dianggap suatu hal yang keren gitu. Akhirnya disalahgunakan si narkotikanya ini. Terus bisa juga terpengaruh lingkungan yang namanya remaja, ya maksudnya aku bisa dibilang juga masih dalam tahap-tahap remaja ke dewasa awal gitu ya. Kita tuh gampang banget terpengaruh sama lingkungan sekitar kita, terutama teman. Apalagi kan di masa-masa kita kayak pengennya tuh main gitu, lebih banyak ngobrol sama teman dan lain-lain gitu. Jadi ketika teman kita mungkin kayak ngajak ataupun dia ngasih tahu suatu hal terkait itu, kita tuh jadi pengen ikutan juga gitu karena ngerasa ada temennya. Dan sering ini sih mungkin dianggap sebagai ngobat rasa stres gitu ya. Karena kan kayak kita kadang punya banyak pikiran apa segala macam terus akhirnya menjadi salah gitu menganggap narkotika ini sebagai obat dari rasa stres itu. Mungkin itu sih dari aku. Hmm, oke, Kak. Kalau saya dengar-dengar itu ya, Kak, kebanyakan kalau para remaja itu kan kayak menggunakan narkobanya itu kayak seperti sabu-sabu, ganja, atau kayak suntikan untuk penenang gitu ya, Kak. Nah, kenapa ketiga narkoba tersebut itu menjadikannya itu lebih sering digunakan oleh para remaja gitu loh, Kak? Hmm, Sebenarnya nih aku juga kurang tahu ya maksudnya berbagai jenis si narkoba atau narkotika dan psikotropika itu tuh apa aja. Cuma ya kita inilah sabu-sabu itu tuh bisa sabu-sabu ganja tuh salah dua hal yang sering kita dengar gitu ya. Mungkin itu juga alasan pertama kenapa remaja lebih banyak menggunakan jenis-jenis itu karena namanya udah sering kedengeran gitu loh di kita jadi udah familiar ibarat kata ya. Terus bisa juga karena
sabu-sabu, ganja atau suntikan itu lebih mudah ditemukan dan harganya relatif murah. Jadi karena kita anggapannya masih remaja, biasanya kan ya masih sekolah gitu. Istilahnya entah ada yang udah punya penghasilan, ada yang belum, atau kayak uang jajannya berapa gitu kan. Nah, ini tuh masih termasuk yang murah gitu. Makanya mereka lebih banyak pengennya mengonsumsi atau menggunakan tiga hal tadi. Dan di sini kalau misalkan si sabu-sabu sendiri dia emang kalau aku cari fungsinya itu bisa juga untuk kayak mengatur perasaan emosi gitu loh, dimana emang remaja itu kan emosinya masih meluap-luap ya, yang kayak ada rasa kesalnya, ada rasa mungkin insecure-nya, ada rasa senangnya itu kayak apa masih berlebihan gitu. Jadi si sabu-sabu ini mereka anggap sebagai salah satu hal yang bisa mengatasi hal tersebut dan akhirnya bisa menyebabkan mereka kecanduan gitu. Jadi gitu ya Kak. Nah, tadi kan Kakak bilang nih, kalau remaja kan menggunakan narkoba itu untuk menghilangkan stres ya Kak. Nah, remaja kan kenapa mereka itu kayak lebih memilih menggunakan narkoba ketimbang obat yang lebih aman gitu loh Kak untuk dikonsumsi buat menghilangkan stresnya Kak. Hmm. Karena mungkin itu tadi ya berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi tuh yang emang alasannya mungkin karena pengaruh lingkungan sekitar ataupun rasa penasaran gitu sampai akhirnya mereka berani mencoba dan ternyata pas mereka mencoba itu oh efek dari penggunaan si narkotika ini tuh lebih lama gitu daripada obat biasa. Ibaratnya kan kalau kita minum obat ya udah gitu ya kayak kita minum obat biasa cuma kerasa mungkin pahit atau ada rasa lain gitu dikonsumsi udah. Tapi kalau narkoba itu kayak ngasih dampak-dampak lain lah gitu setelah digunakan mereka mungkin akan kayak ngefly gitu ya kalau misalkan yang sering disebut gitu. Terus akhirnya mereka pun punya anggapan yang salah nih sama si penggunaan narkoba ini. Akhirnya ya terjebak karena udah terlanjur pengen tahu, udah nyobain, ngerasain efeknya dan ternyata harganya murah atau mudah didapetin terus efeknya juga memuaskan gitu bagi mereka ya. Akhirnya mereka jadi merasa kalau itu obat yang tepat gitu untuk mengalihkan rasa stres tadi. Padahal kalau istilahnya kita memiliki mindset yang sana gitu ya, kita bisa mengobati rasa stres itu mungkin dengan konsultasi ke psikolog atau coba obat yang disarankan sama dokter gitu sih. Kalau narkoba itu kan biasanya dilegal kan ya Kak di negara kita kan. Kayak nggak dilarang gitu kan sama di Mhm. negara Indonesia Ya, ini. Nah, kenapa di Indonesia itu kayak masih banyak gitu loh ya Kak menggunakan narkoba. Padahal mereka udah tahu kalau itu dilarang gitu loh Kak. karena ini sih aku ngerasanya ya masih apa ya penyebaran itu masih gampang gitu, pengedarnya juga kayak masih banyak dan bisa nyelip di mana aja gitu ibaratnya. Jadi walaupun ilegal, aku kadang gini ya, kita ngelihat sekitar aja tuh aturan-aturan di masyarakat tuh kayaknya masih banyak yang ngelanggar gitu. Kayak sesimpel mungkin eh, lampu merah di jalan atau apa. Nah, sama halnya sama narkoba ini walaupun dia ilegal, tapi orang tuh kayak cenderung menentang aja gitu sampai akhirnya ngambil kayak diem-diem gitu kan untuk mengedarkan atau untuk membeli gitu. Mungkin kalau kalian lihat di film-film juga pasti kalau orang kayak beli narkoba itu pasti di tempat-tempat yang kecil gitu kan kayak serah terima si barang sama uangnya gitu. Nah, oh, kenapa masih marak ya itu tadi sih karena masih ada aja tuh orang-orang yang pengen ngedarin dan nyari-nyari celah untuk menyebarkan yang itu yang akhirnya orang-orangnya pun akhirnya jadi terpengaruh. Terus ya itu tadi kayak misalkan beli berapa gram tuh bisa dipakai berapa kali gitu udah gitu harganya jadinya masih bisa dibilang terjangkau kan sama mereka-mereka ini dibandingkan mungkin beli obat-obat di apotek yang ya kadang kita sesimpel ke klinik karena batuk pilek aja obatnya udah bisa 100.000 gitu kan sama konsul dokternya. Jadi mungkin mereka nganggep lebih worth it untuk beli narkoba. Jadi makanya masih banyak banget nih pengedaran dan penggunaan. Kalau menurut aku sih kayak gitu ya. Lanjut aja kayak. Hmm, lanjut aja. Um, kalau
para remaja itu kan menggunakan narkoba itu kan pasti ketahuan ya Kak. Terus habis itu dipenjara. Nah, pada masa rehabilitasinya itu mereka berpikir kayak udah benar-benar mau bertaubat nih, kayak 100%. Tetapi apakah waktu mereka sudah keluar dari penjara itu, apakah mereka udah benar-benar 100% sudah tidak menggunakan narkoba atau masih kayak gitu ya Kak? Mhm. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang mungkin apa ya nggak bisa dijawab secara pasti gitu ya, karena kan balik lagi tergantung ke diri orang itu sama pengaruh di sekitarnya lagi-lagi. Karena menurut aku pengaruh di lingkungan tuh penting banget sih. Kayak misalkan kita bersosialisasi sama si A, kita bisa ngomongin ini, terus bersosialisasi sama si B, bisa aja omongannya jadi beda lagi gitu kan, hal-hal yang didiskusikan atau minatnya gitu. Nah, sama halnya dengan mungkin penggunaan narkotika narkoba ini gitu. Jadi kalau misalkan ketika dia udah direhabilitasi atau bahkan sampai masuk penjara gitu ya, terus pas keluar ternyata maksudnya masih mau menggunakan atau enggak, itu nggak bisa menjamin sih. Aku bilang nggak bisa terjamin 100% karena mungkin ada aja gitu orang yang emang udah bener-bener niatnya kuat, dia udah dapat sosialisasi, udah dapat edukasi, dan udah mendapatkan pengobatan, akhirnya dia kayak menyesal sama perbuatan yang dulu, terus akhirnya menyadari kalau oh ini tuh bisa merusak masa depan ataupun bisa merusak hal-hal yang sekarang ada di sekitarnya. Nah mungkin orang itu ya selama keyakinan dia kuat, nggak terpengaruh sama lingkungan manapun atau didukung dengan lingkungan sekitarnya, pasti dia bisa gitu untuk bertobat. Tapi kalau misalkan di sisi lain ada juga orang yang mau dikasih sosialisasi sebanyak apa, sepanjang apa gitu ya, tapi kalau diri sendirinya belum punya keyakinan yang kuat atau dia ngerasa kayak rehab kemarin gini doang cuma berapa bulan gitu, mungkin itu ada juga gitu kemungkinan orang. Jadi ya 50-50 sih ya, ada yang bisa benar-benar bertaubat, ada yang nggak juga, balik lagi ke keyakinan diri sendiri dan juga dukungan dari lingkungan sekitarnya. Kayak ini ya Kak, kalau para remaja kan nih kayak sering banget tuh menggunakan narkoba. Nah, itu kan pasti para remaja itu kan pasti punya keluarganya kan ya Kak. Nah, bagaimana respon keluarga itu terhadap perbuatan mereka? Hmm. Nah ini sama nih kurang lebih sama pertanyaan yang tadi, karena eh, bisa dibilang kan kadang ada juga mungkin yang dari lingkungan keluarganya kurang baik ya, entah mungkin eh, orang tuanya punya masalah atau dia nggak deket sama keluarganya, itu kan bisa jadi salah satu penyebab juga gitu mereka menggunakan. Tapi ya kita nggak menutup kemungkinan juga ada yang berasal dari keluarga baik-baik, tapi ternyata di luar ketemunya teman yang salah, bisa aja kena juga kan. Nah, jadi ini jawabannya menurut aku bisa dua hal lagi nih, ada dua kemungkinan gitu, 50-50. Yang pertama mungkin emang dari lingkungan keluarganya kurang baik, ada juga yang baik tapi ternyata salah di pergaulan pertemanan. Nah, terus kalau misalkan untuk melihat responnya, eh, kalau respon yang seharusnya sih normalnya pasti mereka kaget ya, kaget, nggak setuju, mungkin dimarahin juga atau gimana. Tapi balik lagi kan ke tiap keluarga itu nge-treat anaknya beda-beda ya. Mungkin ada yang kayak setelah mendengar itu kayak langsung marah, terus kayak udah biarin aja dia direhab, biarin aja bla bla bla, biar tobat deh sekalian gitu ibaratnya. Tapi ada juga yang mungkin pendekatannya itu lebih apa ya bahasanya ya, lebih halus gitu. Mungkin ada yang kayak ya udah awalnya kaget, marah, tapi akhirnya dia mau ngedampingin anaknya gitu supaya bisa berubah ke arah lebih baik. Mungkin kayak nemenin cari pembinaannya tadi, mendampingi kebutuhannya dia nanti setelah keluar atau gimana, dan menjaga dengan hal-hal yang udah mereka terapkan juga mungkin gitu sih. Jadi balik lagi itu bisa jadi salah apa anak remaja yang pakai narkoba itu bisa disebabkan oleh berbagai hal gitu ya, dan dampaknya pun bisa berbagai macam gitu, atau respon orang sekitarnya itu bisa berbagai macam. Bahkan simpel gini deh, kadang kita aja punya eh, suatu bias gitu kan sama teman sendiri. Misalkan aku nggak begitu kenal sama kamu gitu, terus kamu ngelakuin kesalahan, aku kayak apaan sih ini, Keisha kok kayak gini banget ya. Tapi ketika mungkin temen aku yang ngelakuin kesalahan sama kayak kamu, tapi karena dia temen aku, ada kecenderungan aku tuh
ngebelain aja gitu atau kayak ya udahlah kita bantuin aja gitu. Ibaratnya gitu sih. Em, untuk di sini di Indonesia kan ada banyak minuman keras ya Kak. Nah, kalau minuman keras itu bisa mengaruhi tingkat penggunaan narkoba nggak ya Kak? Atau dan juga standarnya minuman tersebut itu seperti apa ya Kak? Hmm. eh, Kalau itu ada orang yang ini setelah aku tanya-tanya juga gitu ya, maksudnya ke beberapa teman ataupun ada kayak nyari sumber lainnya gitu. Kadang orang yang istilahnya hobi minum atau udah terbiasa minum minuman keras kayak mungkin di klub atau di pub gitu semacam itu, ada yang mereka ngerasa udah cukup gitu meluapkan emosi atau kesenangan mereka lewat minum aja. Jadi mereka nggak merasa perlu untuk mengonsumsi si narkoba tadi. Tapi ada juga ya apa ya bisa dibilang kemungkinan untuk menggunakan narkoba di tempat-tempat seperti itu juga besar gitu karena yang tadi aku bilang kadang pengedar itu memanfaatkan tempat-tempat yang mungkin di saat udah yang saat sepi atau tempat-tempat yang istilahnya gelap gitu kan itu di malam hari atau gimana gitu dan itu bisa aja mereka eh, apa ya istilahnya nyusup kali ya ke dalam-dalam itu terus Hmm. ada juga kan yang kayak eh, narkobanya bubuk narkobanya itu dicampurin ke minuman. Nah, jadi mungkin bisa aja hal tersebut terjadi di tempat-tempat seperti itu. Dan kalau untuk pertanyaan standar minumannya seperti apa, beda-beda sih karena kadang bisa loh orang asing kayak ketemu sampai kita di pinggir jalan ngasih kita minuman tapi ternyata udah dicampur kita juga nggak tahu gitu kan. Cuma kalau di tempat minuman keras tadi mungkin akan lebih mudah aksesnya dan mempengaruhinya karena kan ada apa ya salah satu faktor di bawah tingkat kesadaran juga mungkin ya. Oh ya Kak, ini pertanyaan terakhir dari kami Kak. Nah, menurut Kakak cara mencegah penggunaan narkoba itu seperti apa sih Kak? Oke, oke. Ini mungkin sebenarnya jawaban yang sangat basic sih dan kalian dapatkan juga mungkin dari tempat-tempat lain gitu ya. Pertama, kalau dari aku ngerasanya dari lingkungan keluarga dulu sih. Walaupun kita nggak bisa kayak membuat semua keluarga itu hidupnya harmonis ya atau orang tuanya benar-benar memperhatikan anak itu nggak bisa, tapi menurut aku lingkungan keluarga adalah salah satu mungkin kalian belajar juga di sosiologi gitu sebagai agen sosialisasi yang lingkungannya paling dekat dengan kita dan paling gampang gitu untuk kayak mengedukasi anak-anaknya gitu supaya eh, nggak terjerumus ke dalam hal-hal yang salah. Terus yang kedua mungkin bisa juga kita sebagai diri sendiri gitu menguatkan keyakinan kita, nilai-nilai yang mau kita terapkan seperti apa dan norma juga karena kan kalau misalkan belajar di sekolah juga sebenarnya udah diajarin kan banyak tuh di PKN atau mata pelajaran sosial lainnya gitu kayak kita harus punya harus mengikuti nilai dan norma yang ada di masyarakat harus berpegang teguh sama pendirian gitu tuh menurut aku juga eh, sebagai langkah pencegahan yang baik juga gitu dari diri sendiri karena balik lagi mau segimanapun mau sekeras apapun orang lain ngubah kita yang bisa ngubah diri sendiri atau yang bisa kayak membuat diri sendiri baik itu ya kita juga gitu. Terus mungkin mencari lingkungan pergaulan yang baik juga kali ya. Walaupun yang tadi aku bilang lingkungan yang baik kadang bisa aja ada beloknya gitu. Tiba-tiba kan Hmm. kita nggak tahu di tengah jalan. Tapi selama kita bisa menjaga diri kita bisa mencari lingkungan pergaulan yang baik itu ya harapannya nggak akan terjerumus ke hal yang salah gitu karena sama-sama punya keinginan untuk melakukan hal-hal yang positif. Terus ada lagi mungkin sosialisasi sih, jadi dari pihak pemerintahnya gitu nggak cuma dari kita sebagai masyarakat, tapi dari pihak pemerintahnya itu juga bisa memberikan sosialisasi-sosialisasi ke sekolah-sekolah ataupun misalkan untuk para orang tuanya juga supaya menjaga dan membimbing anaknya itu gimana gitu karena ya itu sih walaupun kelihatannya sepele tapi sosialisasi menurut aku suatu hal yang atau langkah awal yang penting gitu untuk menghindari kita dari kesalahan tersebut dan yang pastinya dari pihak-pihak kayak orang tua ataupun kalau di sekolah guru juga bisa melakukan pembinaan atau menjaga supaya nggak terjerumus lagi ya kalau misalkan ngomongin aturan hukum gitu aku sebenarnya kurang ngerti sih apakah maksudnya di Indonesia ini aturan hukumnya udah cukup ketat atau belum gitu terkait narkoba ini mungkin kalau memang
dirasa masih belum memberikan efek jera, bisa diperkuat lagi aturan hukumnya atau bisa disampaikan lewat sosialisasi. Jadi orang-orang yang dengerin tuh tahu gitu loh kalau misalkan mereka pakai, oh akibatnya akan rehab. Kalau mereka ngedarin, oh mereka akan dipenjara selama berapa tahun. Gitu sih paling. Oke, oke. Demikian dari podcast ini. Terima kasih banyak ya Kak untuk Kanisha yang sudah mau menjadi narasumber kita. Nah, dari jawaban yang Kakak berikan itu sangat bermanfaat loh ya Kak untuk kita semua dan juga kita jadi lebih tahu bahayanya narkoba ya Kak. Oh iya, untuk teman-teman yang nonton podcast ini, saya harap dengan podcast ini menjadi lebih bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Terima kasih juga ya Kak buat Kanisha. Iya, makasih juga Keisha Zahara. Maaf juga kalau jawaban aku tadi masih ada salah atau kurangnya ya. Halo Kak. Makasih Kak.